Dewa Abadi. Bab 779 Misi Kontes. Dewa Perang sangat murka. Bagaimana mungkin dia tega menipu penduduk konstelasi surgawi? Namun dia tahu bahwa begitu Bais Huangning mengambil alih konstelasi Tianxing, dia akan menjadi lebih kejam terhadapnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Baiklah, saya tidak dapat membantah keputusan Sang Bijak. Tapi, apakah pantas memberikan lebih banyak hadiah kepada anggota terkuat dari konstelasi surgawi?" Sekarang setelah keadaan sampai seperti ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan kekuatannya untuk menyediakan lebih banyak sumber daya bagi para kultivator tahap jiwa baru lahir di konstelasi surgawi. Mereka harus didorong untuk meningkatkan kekuatan mereka semaksimal mungkin agar dapat bertahan menghadapi bencana yang akan datang. Bais Huangning mengerutkan kening, sekelompok orang yang akan segera mati, bukankah memberi mereka lebih banyak sumber daya sama saja dengan membuang-buang uang? Namun, saat tatapannya bertemu dengan mata Dewa Perang yang mulia, yang sedikit memerah karena marah. Dengan enggan ia menjawab, "Baiklah, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Jika imbalannya lebih besar, mereka akan bekerja lebih keras lagi." Barulah kemudian Dewa Perang yang mulia meredam amarahnya dan menatap kerumunan orang. Suaranya sedikit menebal, "Ini wakil ketua aliansi Bai dari aliansi Bintang 4. Dia baru saja berjanji untuk menggandakan hadiah misi kita. Sekarang, saya akan mengumumkan tugas-tugas hari ini. Masing-masing dari kalian dapat memilih satu tugas untuk dikerjakan berdasarkan tingkat kesulitannya." Dia mengibaskan lengan bajunya. Gulungan-gulungan berterbangan dan menggantung tinggi di langit, berisi rincian berbagai tugas dan imbalan yang menyertainya. Ketika Yue Qingying melihat salah satu tugas tersebut, dia terbang dan mengambilnya. Kejutan itu terungkap, dan dikatakan, "Misi level 2, sempurnakan 100 jimat penarik petir. Hadiah, 1 pil pengurang debu tingkat menengah dan 100 poin prestasi pertempuran. Hadiah misi kini berlipat ganda, 2 pil pengurang debu dan 200 poin prestasi pertempuran. 2 pil pengurangan debu tingkat menengah sudah cukup bagiku untuk menembus hambatan dan mencapai level ke-7 dari tahap jiwa baru lahir." Yan Jingtian memandang dengan iri, selain 2 pil pengurangan debu tingkat menengah, yang terpenting adalah prestasi pertempuran. Kumpulkan cukup poin pahala pertempuran untuk ditukarkan dengan artefak ilahi yang unik untuk konstelasi surgawi dari Dewa Perang yang terhormat. Aku dengar Yang Mulia memiliki pedang suci tingkat artefak suci yang rusak. Yue Qingying juga ikut bersemangat, aku juga pernah mendengarnya, bahkan ada kesempatan yang bisa membantu seseorang menembus ke tahap Naschen Soul. Namun, prestasi tempur yang dibutuhkan haruslah sangat tinggi, dan tidak semua orang mampu memperolehnya. Zhou Qing terkejut. Apakah Dewa Perang yang mulia benar-benar rela melakukan ini? Apakah Anda bersedia mengeluarkan artefak-artefak suci? Dia tak bisa menahan godaan. Artefak suci yang rusak mungkin tidak terlalu ampuh bagi orang lain, tetapi berbeda bagi Zhou Qingyu. Dia bisa dengan mudah mengaktifkan diagram penghancuran dunia, dan melepaskan sebagian dari kekuatan sejati artefak suci tersebut. Namun, itu adalah cerita untuk lain waktu. Jumlah prestasi militer yang dibutuhkan untuk pencapaian seperti itu pastilah sangat tinggi. Pada saat itu, semua orang melesat ke langit satu persatu, mengambil tugas yang paling sesuai untuk mereka. Zhou Qingyu meneliti gulungan misi itu dengan mata setajam kilat. Tugas-tugas pada gulungan tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat tertinggi adalah tingkat 1, dan disarankan agar kultivasi pelaksana mencapai tahap jiwa Naschen akhir. Level minimumnya adalah level 3, dan disarankan agar kultivasi pelaksana mencapai tahap awal ranah jiwa baru lahir. Semakin tinggi levelnya, semakin besar hadiah dan poin prestasi pertempuran yang didapat. Sebagai contoh, hadiah misi level 2 Yue Qingying adalah 100 poin prestasi pertempuran. Misi level 1 menghasilkan 500 poin prestasi pertempuran, dengan hadiah yang meningkat 5 kali lipat. Apakah perlu saya sebutkan misi mana yang akan dipilih Zhou Qingyu? Tatapannya tertuju pada sebuah gulungan yang memancarkan cahaya keemasan samar. Itu jelas merupakan gulungan misi level 1. Misi level 1, pergilah ke pantai barat daya Laut Dosa dan pasang alat peringatan. Hadiah, 1 bulan penggunaan kuali 9 yang mulia 5 elemen, 500 poin prestasi pertempuran. 9 kuali tripod. Pupil mata Zhou Qingyu sedikit menyempit. Sang Yang Mulia Langit Pertempuran ternyata memiliki kuali 9 yang mulia. Kuali ini mungkin tidak efektif di tangan orang lain, tetapi bagi Zhou Qingyu, yang telah menguasai 9 teknik terhormat, kuali ini dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun hanya bisa digunakan selama 1 bulan. Tapi itu sudah cukup. Dalam sekejap, dia menggunakan teknik memperkecil jarak hingga 1 inci untuk menyelesaikan tugas ini. Hehe, Zhou Qingyu, tugas ini bukan untuk murid baru sepertimu. Seorang pria muda berusia 30-an, di tingkat ke-8 panggung Naschen Soul, melompat ke udara.
Dia sangat dekat dengan gulungan misi, dan bahkan jika Zhou Qingyu menggunakan teknik penyusutan bumi, akan sulit baginya untuk merebutnya sebelum dia. Yue Qingying mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, itu Long Yi dari sekte naga hitam. Para jenius legendaris dari generasi yang lebih tua. Dia sengaja mengincar Zhou Qingyu. Faktanya, Long Yi bukanlah satu-satunya pemuda yang ingin menargetkan Zhou Qingyu. Tidak ada jalan lain, reputasi Zhou Qingyu memang terlalu hebat. Generasi baru para jenius legendaris adalah satu hal. Di jalan kuno menuju surga, ia mengungguli para sezamannya dari gugusan makhluk surgawi dan memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sebuah permohonan. Tidak seorang pun yakin dan ingin bersaing dengannya. Yan Jingtian berkata dengan sedikit pasrah, ketenaran dan kekayaan adalah beban. Sementara adik Zhou menikmati pujian dunia, dia pasti akan dicemburui oleh orang lain. Selain itu, Long San dari sekte naga hitam menyimpan dendam terhadap adik Zhou. Saat mereka menyaksikan Long Yi hendak merebut gulungan misi, orang-orang di gua bulan pemakaman merasa cemas dan marah. Para jenius veteran dari sekte lain memandang situasi itu dengan geli. Zhou Qingyu tetap tanpa ekspresi dan segera mengaktifkan teleportasi spasial. Dia berteleportasi ke gulungan itu dan mengambilnya dengan telapak tangannya. Long Yi meraih udara kosong, terdiam sejenak, lalu berkata dengan malu dan marah, kau yang menurunkannya. Dia, seorang tokoh legendaris dan jenius di generasinya, bahkan tidak bisa menang melawan satupun murid baru. Zhou Qingyu berkata dengan tenang, apakah kau memohon padaku? Wajah Long Yi menjadi gelap, dan dia berkata, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah menurut Anda memasang barikade itu hal yang sederhana? Sudah ada 3 misi sebelumnya untuk memasang barikade di lokasi lain, namun tidak satu pun yang berhasil. Para penatua dan murid yang pergi untuk melaksanakan misi tersebut tewas atau mengalami luka serius. Jika seorang kultivator Naschen Soul tingkat lanjut pun berakhir seperti ini, kesempatan apa yang kau miliki, seorang kultivator Naschen Soul tingkat menengah? Oh, apakah itu sangat berbahaya? Zhou Qingyu sedikit terkejut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa hadiah itu sangat besar. Tidak heran jika hadiahnya adalah hak untuk menggunakan 9 kuali tripod. Namun, kuali ini sangat berguna baginya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya akan menerima misi ini. Zhou Qingyu hendak memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Teriakan lirih terdengar dari kejauhan. Sekte naga hitam kami menginginkan misi ini, tidak seorang pun diizinkan untuk mengambilnya dari kami. Pemimpin sekte naga hitam, mengenakan gaun hitam, melesat menembus ruang angkasa dan muncul dengan cepat. Mata berbentuk almondnya menatap Zhou Qingyu dengan aura agresif. Mata Zhou Qingyu sedikit berkedip. Menariknya, hal itu justru membuat pemimpin sekte naga hitam khawatir hingga ia sendiri turun tangan dan ikut bersaing untuk misi tersebut. Mungkinkah saat ini hanya ada satu misi level 1? Namun, mustahil baginya untuk menyerah pada misi tersebut. Dia tidak terpengaruh oleh tatapan pemimpin sekte naga hitam, yang tetap dingin. Kamu pikir kamu siapa? Wanita keji itu membunuh Master Istana Dewa Pedang, dia bahkan belum membalas dendam padanya. Pihak lawan justru tiba-tiba muncul dan mencoba mencuri misi tersebut. Seluruh ruangan menjadi hening, semua orang menatap Zhou Qingyu dengan tak percaya. Kebaikan. Di jalan kuno menuju surga, dia secara terbuka menantang Yang Mulia Pembunuh Surga. Belum cukup. Dia pergi ke Laut Dosa dan menantang pemimpin sekte naga hitam. Di tengah keramaian, seorang pemuda tak tahan lagi. Suansi melompat ke udara, terbang ke sisi Zhou Qingyu, mendorongnya ke samping, dan berkata, kau sudah menikmati momen kejayaanmu. Giliran saya. Bab 780 bertindak atas nama surga. Zhou Qingyu terdiam sejenak, lalu menyadari maksudnya dan berkata, halo. Tenang saja, wanita ini bukan orang yang mudah ditaklukkan. Mendengar itu, Suansi sama sekali tidak takut, malah, matanya berbinar, bagus, bagus, bagus. Sempurna. Benar-benar sempurna. Dengan cara itulah aku bisa melampauimu. Dia sangat bersemangat hingga napasnya menjadi cepat, dan dia menunjuk pemimpin sekte naga hitam sambil berteriak keras. Nenek, pernahkah kau mendengar pepatah, dosa di surga bisa diampuni, tetapi dosa sendiri tidak bisa diampuni? Menindas yang lemah di depanku, Susien. Bagaimana mungkin aku bisa menyetujui itu? Aku akan bertindak atas nama surga untuk memberimu pelajaran. Patah. Sebelum dia selesai berbicara, dia menerima tamparan keras di wajahnya. Pipi kiri membengkak dengan cepat, menyerupai setengah buah persik. Pemimpin sekte naga hitam sangat marah hingga hidungnya bengkok. Ia berkata dengan wajah dingin, berani-beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Suansi terengah-engah kesakitan, tetapi tetap menahan penderitaan yang luar biasa itu. Ia tetap tegak berdiri dan dengan bangga menyatakan, panglima suatu pasukan mungkin ditangkap, tetapi kehendak seorang rakyat biasa tidak dapat direbut.
Kau pikir kau bisa membuatku tunduk hanya dengan tirani? Mimpi. Dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang kuno dari punggungnya, sambil berkata, Nenek, hunus pedangmu. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Patah. Pemimpin sekte naga hitam menamparnya lagi, membuat separuh wajahnya yang lain menjadi merah dan bengkak. Kilatan tajam muncul di matanya, niat membunuh berkobar di dalamnya. Apakah kau mencari kematian? Dia sangat marah. Dari mana orang gila ini berasal? Seandainya bukan karena kehadiran Zhan Tianzun dan wakil pemimpin aliansi 4 bintang. Saat pria itu menyebutnya, wanita tua, dia sudah dianggap sampah. Wajah Su Ansi semerah pantat monyet. Matanya sangat bengkak dan menyempit sehingga dia hampir tidak bisa melihat. Namun ia tetap menentang otoritas, cemberut, dan berteriak tidak jelas. Aku akan menegakkan keadilan dan melawanmu sampai mati. Bersiaplah untuk mati, dasar wanita tua. Pemimpin sekte naga hitam sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya untuk memukuli wanita itu sampai mati di tempat. Teriakan keras terdengar dari cakrawala yang jauh. Beraninya kau menyakiti muridku. Dia tak lain adalah Ling Chaiyi. Dia dan tukang perahu itu menuju ke sini dengan santai. Mendengar suara yang familiar itu dari kejauhan, dia merasa gelisah. Setelah mendengarkan lebih saksama, ternyata muridnya lah yang menantang Yang Mulia saat ini, yang juga merupakan Yang Mulia terkuat di rasi bintang surgawi. Dia merasa marah sekaligus malu. Tapi kita tidak bisa tinggal diam. Melihat hal itu, Su Xian langsung panik, menghunus pedangnya, dan menebas pemimpin sekte naga hitam, sambil berteriak. Cepatlah bergerak. Jika tuanku datang, tidak akan ada kesempatan. Pedang itu membelah Sang Mulia, betapa terkenalnya pedang itu. Bukankah itu 100 kali lebih mengesankan daripada Zhou Qingyu yang menantang Yang Mulia? Urat-urat di dahi pemimpin sekte naga hitam berdenyut, dan dengan jentikan jarinya, dia melemparkannya hingga terpental. Ling Chaiyi tiba tepat waktu dan menangkap Su Xian. Melihat wajah Su Xian yang begitu bengkak hingga hampir tidak dikenali, dan kemudian darah di mulutnya, dia menyadari bahwa Su Xian berlumuran darah. Dia menatap pemimpin sekte naga hitam dengan marah. Dasar perempuan keji, kau memukul muridku. Tanpa sepatah kata pun, Ling Chaiyi dengan tegas memanggil tungku pil. Api hijau zamrud yang aneh menyembur keluar dari dasar tungku, membakar begitu hebat sehingga sebagian besar ruang di sekitarnya menjadi hampa. Melihat ini, Fan Zhouzi ragu sejenak dan kemudian memilih untuk berdiri bersama Ling Chaiyi. Dengan sekali kibasan pengocoknya, untaian sutra Buddha yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jaring raksasa yang menutupi langit. Ketiga kultivator Naschen Soul itu benar-benar langsung berkelahi di tempat. Kelopak mata Battle Yaven Venerable berkedut, dan dia berteriak dengan tegas, apakah mereka semua anak berusia 3 tahun? Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Hentikan semuanya. Sebagai komandan wilayah selatan, Zhan Tianzun masih memiliki otoritas yang cukup besar. Setelah berpikir sejenak, ketiganya menarik kembali kekuatan supranatural mereka. Pemimpin sekte naga hitam berkata dengan wajah tegas, daripada memurnikan pil, mengapa tidak mengobati penyakit muridmu? Ling Chaiyi berkata dingin, seorang yang mulia yang terhormat berani memukul seorang junior. Aku akan memberimu pelajaran atas kekurang ajaranmu. Pemimpin sekte naga hitam itu marah sekaligus kesal. Awalnya dia menargetkan Zhou Qingyu, tetapi Su Xian datang, menunjuk hidungnya, dan mulai mengumpat. Apa yang bisa dia lakukan? Tanpa mengalahkan yang terhormat, semua martabat dan wewenang akan hilang. Dia dipukul, dan sekarang pria tua itu muncul lagi, menuduhnya menindas wanita yang lebih muda. Hal ini membuatnya mengertakkan gigi, merasa sangat frustrasi. Baiklah. Karena Zhou Qingyu mendapat misi lebih dulu, biarkan dia melaksanakannya terlebih dahulu. Jika dia gagal, kita akan bersaing lagi untuk mendapatkan posisi itu saat misi berikutnya diberikan. Dewa Perang Yang Mulia berbicara. Masalah tersebut telah ditutup untuk sementara waktu. Su Xian mengusap wajahnya yang mati rasa, dan berjalan dengan angkuh ke sisi Zhou Qingyu. Dengan leher tegak, dia berkata dengan angkuh, Zhou Qingyu, apakah kau mengakui kekalahan? Melihat wajahnya yang bengkak, Zhou Qingyu mengangguk berulang kali, aku yakin, benar-benar yakin. Lagi pula, dia tidak tega menawarkan kedua sisi wajahnya untuk ditampar orang lain. Su Xian mendongak dan menghela napas panjang, frustrasi yang selama ini terpendam di dadanya akhirnya mereda. Aku sudah tahu. Siapa lagi di dunia ini yang bisa lebih terkenal dariku, Su Ansi? Hahaha. Saat ini, Dewa Perang Yang Mulia melihat ke arah utara, mengapa dua Yang Mulia lainnya belum tiba? Setelah mendengar ini, Yuan, wakil kepala aula dari aula peringkat bumi, menangkupkan tangannya dan berkata, melaporkan kepada Yang Mulia, kepala aula kami masih dalam perjalanan dan akan segera tiba. Dewa Perang Yang Mulia kemudian menatap pemimpin baru sekte Luo Agung, Feng Qie. Feng Qie ragu sejenak, lalu berkata,
melaporkan kepada Yang Mulia kita telah wafat. Apa? Seluruh aula tiba-tiba diselimuti keheningan yang mencekam, dipenuhi rasa tidak percaya. Bai Ningshuang sedikit terkejut, aku ingat Sekte Luo Agungmu mengajarkan Yang Mulia Pembunuh Langit, kan? Mengapa dia binasa? Dalam sebuah konstelasi, kekuatan untuk membunuh seorang Yang Mulia hampir tidak ada. Dewa Perang Yang Mulia juga sangat terkejut, sang Dewa Pembunuh Surga telah jatuh. Siapa yang membunuhnya? Pada saat yang sangat kritis seperti ini, kehilangan sosok yang dihormati merupakan kerugian besar bagi mereka. Feng Qiye melirik Zhou Qingyu dari sudut matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Yang kita ketahui hanyalah bahwa tablet kehidupan Yang Mulia di Sekte Luo Agung kita telah hancur berkeping-keping. Pemimpin Sekte Naga Hitam juga tampak terkejut, tatapannya tajam saat ia menatap Zhou Qingyu. Secercah kekhawatiran masih terlihat di matanya. Orang ini benar-benar membunuh Yang Mulia Pembunuh Surga tanpa menggunakan kemampuan mengabulkan permintaan. Mungkinkah dia menyembunyikan jurus mematikan yang tidak diketahui saat itu? Menyadari tatapannya, Dewa Perang menatap Zhou Qingyu dan bertanya dengan bingung. Pemimpin Sekte Naga Hitam, Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Yang Mulia Pembunuh Surga dibunuh oleh bocah Zhou Qingyu itu, kan? Dia telah mendengar tentang konflik antara Yang Mulia Surgawi dan Zhou Qingyu. Dia berencana untuk menjadi penengah antara kedua pihak setelah mereka berdua tiba di lokasi ini. Namun, meskipun Zhou Qingyu memiliki kemampuan luar biasa, dia tetap tidak bisa membunuh Yang Mulia Pembunuh Surga, bukan? Pemimpin Sekte Naga Hitam berkata dengan suara berat, mengapa kau tidak bertanya padanya sendiri? Dewa Perang Yang Mulia memandang Zhou Qingyu dengan heran dan bertanya, kau membunuh Yang Mulia Pembunuh Surga? Zhou Qingyu terdiam sejenak, bagaimanapun juga, masalah ini tidak bisa dirahasiakan. Selain itu, Yang Mulia Pembunuh Surga kini hanyalah jiwa yang tersisa, dan Sekte Luo Agung miliknya berada di bawah kendali Feng Qiye, sehingga ia tidak lagi menimbulkan ancaman baginya. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan tenang, aku membunuhnya. Seluruh ruangan menjadi hening, dan semua orang menatap Zhou Qingyu dengan mata ngeri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Wus. Su Xian, yang berdiri di samping, menunjuk Zhou Qingyu dengan jari-jari gemetar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kau membunuh Yang Mulia.